Alhamdulillah, alhamdulillah khaliqul ma'bud, ar-razzaqul mahmud, al-muhitu bil haddi wal mahdud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ibtagha wa khaba man tagha. Qala Allah ta'ala: wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita senantiasa bersama-sama meningkatkan takwa dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita saat ini hidup pada era milenium, zaman modern, zaman teknologi yang sangat canggih. Guna untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya untuk mencari kebahagiaan dunia saja, namun juga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Dan inilah yang lebih penting. Untuk itu marilah kita senantiasa memantapkan dan selalu menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin mengerjakan amal soleh, mengerjakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, juga meningkatkan perjuangan kita. Untuk itu selalu kita memakmurkan dan mengedepankan agama Allah, menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menegakkan agama Islam, dakwah Islam, diperlukan seorang sosok manusia yang dipenuhi hidayah dan juga mempunyai kemauan yang keras, juga keberanian. Oleh sebab itu, meningkatkan iman dan takwa serta membina jiwa merupakan modal dasar bagi kita untuk berdakwah Islam. Orang yang bermental kosong dan tidak berjiwa bersih, tidak iman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW, maka dirinya akan berkata, berbuat dan bertindak berdasarkan berdasarkan bisikan setan, ingkar kepada ajaran agama Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Radd ayat 36. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ad. Penggalan surat Ar-Radd ayat 36 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menjadikan sekutu baginya untuk menuju jalan Allah. Aku berdakwah kepadamu
dan kepada Allah aku kembali. Dari firman di atas jelaslah bahwa segenap makhluk Allah, terutama umat manusia, wajib beribadah semata-mata kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Ada seorang manusia mengaku seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gerombolan musyrikin atau gerombolan Abu Jahal yang mempunyai anggapan dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, Tuhan tidak Maha Esa. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan keesaan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelaslah Abdullah bin Ubay bin Salul dan gerombolan Abu Jahal adalah orang-orang musyrik dan murtad. Di dalam kitab suci Al-Quran kurang lebih ada 35 ayat yang menyebutkan kata-kata wahid di dalamnya. Bagi orang-orang yang musyrik yang tidak mempercayai Al-Quran akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Mereka akan kekal di dalamnya untuk selamanya. Tidak ada penolong bagi mereka. Mereka selama hidup di dunia keras kepala, tidak mau menerima petunjuk Islam, tidak membenarkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka di akhirat akan sadar, menyesali dengan penyesalan yang sangat. Mengapa di dunia dahulu tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak percaya akan kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Yang artinya, adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat kami, mereka penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, hati manusia itu tergantung dari sanubarinya dalam menetapkan ideologi dan keimanannya. Hati merupakan tempat keimanan. Oleh karena itu, hatilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk tubuh mereka. Hati itu, kata Rasulullah SAW, ada 4 macam. Sebagaimana dalam sabda beliau yang artinya hati itu ada 4 macam. Yang pertama, 1 hati yang suci murni, di dalamnya seakan-akan tempat lampu yang cemerlang cahayanya. Itulah hati orang-orang mukmin. Yang kedua, hati yang hitam lagi penuh penyakit. Itulah hati orang-orang kafir. Dan yang ketiga, orang yang terikat pada sampulnya, itulah orang-orang munafik. Yang keempat, hati yang terbuka, yang di dalamnya ada keimanan, ada pula kemurniannya. Keimanan yang ada di sana adalah bagaikan sayur mayur yang dialiri oleh siraman nanah yang bercampur dengan darah. Kedua benda yakni nanah dan darah saling kalah mengalahkan. Maka mana yang menang dapat menguasai hati tersebut. Maksudnya, jika yang menang adalah hakikatnya hati, maka keimananlah yang menguasai hatinya dan perbuatannya. Namun jika nanah yang bercampur dengan darah itu yang menang, maka kemunafikanlah yang menguasai hatinya dan menguasai gerak-geriknya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menguatkan hati kita, mencondongkan hati kita kepada kebenaran iman dan bukan kemunafikan, kepada petunjuk dan bukan kesesatan, kepada cahaya dan bukan kepada kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Makatanlah segede khutbah ingkang saged dalem aturaken, mugi-mugi dados tambah dumateng kita sedaya umumi lan khususi dumateng kula pribadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbi firhamhu wa anta arhamur rahimin.